Sesuai aturan FIFA, inilah alasan mengapa timnas Indonesia wajib waspada dicurangi jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisakan 4 laga lagi. Segini poin yang ditargetkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo Pak Erik langsung gerak cepat. Setim dengan Olivier Giroud, penyerang ganas ini terbuka untuk bela timnas Indonesia. Akui kesulitan untuk memanggil pemain. Ini permintaan khusus Shin Tae-yong untuk fans Garuda jelang Piala AFF 2024. Comeback ke timnas Indonesia dan bisa duet lagi dengan Marcelino Ferdinand. Ronaldo Kuate optimistis berbicara banyak di Piala AFF 2024. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong. Inilah 3 pemain yang merumput di luar negeri yang dipastikan bisa gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hanya naik 1 peringkat dan disalip timnas Indonesia di ranking FIFA. Begini komentar mengejutkan supporter Malaysia. Simak 7 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Sesuai aturan FIFA, inilah alasan mengapa timnas Indonesia wajib waspada dicurangi jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski cuma tertinggal 1 angka dari Australia, faktanya tak mudah bagi timnas Indonesia menggapai posisi tersebut. Target realistis bagi timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Jika finish di posisi 3 atau 4, timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Juara di masing-masing grup, 2 negara, lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up grup harus tampil di playoff zona Asia. Mengutip dari Al Jazeera, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di tempat netral. Laga pun digelar singkat, yakni pada FIFA Matchday Oktober 2025. Melihat AFC yang gemar memilih negara Asia Barat sebagai tuan rumah, bukan tak mungkin tuan rumah grup A dan B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu dari negara asal Timur Tengah. Ironisnya, peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan besar diisi tim-tim asal Asia Barat. Hal itu merujuk kepada posisi di klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penghuni peringkat 3 dan 4 grup A adalah UEA dan Qatar. Sementara itu, penghuni peringkat 3 dan 4 grup B adalah Yordania dan Oman. Terakhir, dari grup C ada Arab Saudi. Tercatat, hanya timnas Indonesia peringkat 3 klasemen sementara grup C yang tidak berasal dari Timur Tengah. Timnas Indonesia sendiri memiliki kenangan buruk saat menghadapi tim Timur Tengah di Asia Barat. Masih hangat dalam ingatan ketika timnas Indonesia U23 dicurangi wasit saat kalah 0-2 dari tuan rumah Piala Asia U23 2024, Qatar U23. Selain itu, timnas Indonesia juga pernah dirugikan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang satu harapannya, siapapun lawannya timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik. Sisakan 4 laga lagi. Segini poin yang ditargetkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong,
mengungkapkan target poin yang harus diraih anak asuhnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini, skuad Garuda berhasil memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara grup C babak kualifikasi. Pada periode November ini, Shin dan anak asuhnya telah melakoni laga kelima dan keenam. Mereka berhadapan dengan timnas Jepang pada laga kelima. Sayangnya, Indonesia harus takluk pada laga tersebut dengan skor 0-4. Untungnya, tim Merah Putih berhasil bangkit pada laga keenam. Tom Haye dan kawan-kawan mampu membenamkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Kedua hasil ini membuat Indonesia kini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Sejauh ini mereka mampu mencatat 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan 2 kekalahan. Skuad Garuda juga masih memiliki kesempatan untuk melaju ke Piala Dunia 2026 secara langsung atau lanjut ke putaran keempat babak kualifikasi. Pasalnya, tim besutan Shin masih menyisakan 4 laga lagi untuk dimainkan. Mereka akan bersua dengan timnas Australia dan timnas Bahrain pada periode Maret 2025 nanti. Lalu, 2 laga terakhir melawan timnas Cina dan timnas Jepang akan berlangsung pada Juni 2025. Shin Tae-yong yang merupakan pelatih kepala timnas sangat serius mempersiapkan timnya jelang keempat laga tersebut. Baginya, ini selayaknya mimpi bisa menemani skuad Garuda sampai sejauh ini. Ia pun langsung memasang target tinggi untuk anak asuhnya. Menurutnya, Indonesia harus bisa meraih 7 poin pada keempat laga terakhir nanti. Catatannya adalah anak asuhnya harus meraih 2 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan. Bila itu terjadi, maka timnas memiliki poin maksimal sebanyak 13 angka. Shin merasa raihan tersebut setidaknya akan mengamankan posisi mereka di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup C. Dengan begitu, ia dan anak asuhnya akan melaju ke putaran keempat babak kualifikasi. Jujur terdengar seperti mimpi, kata Shin dari kanal YouTube milik Lee Kyung-gyu. Minimal 2 kali menang, 1 imbang, 1 kalah. Kalau hasil itu terjadi, terburuknya kita dapat di posisi ketiga atau keempat, paparnya. Ayo Pak Erik langsung gerak cepat. Setim dengan Olivier Giroud, penyerang ganas ini terbuka untuk bela timnas Indonesia. Setim dengan Olivier Giroud di Los Angeles FC, LAF, yang bermain di Major League Soccer, MLS. Winger ganas berdarah Indonesia, Adrian Wibowo, terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Adrian Wibowo sedang ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air dalam beberapa terakhir. Penyebabnya karena winger 18 tahun ini resmi dipromosikan ke tim senior LAF untuk mengarungi MLS 2025. Ketika mendengar kata Wibowo, praktis namanya akrab dengan telinga orang Indonesia. Benar saja, meski Adrian Wibowo memiliki paspor Amerika Serikat, ayahnya yakni Bogie Wibowo merupakan orang Indonesia asli. Dalam pengakuan Adrian Wibowo kepada Yusa Nugraha, sang ayah disebutnya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, kata Adrian Wibowo, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Meski tumbuh di negara yang tidak menjadikan sepak bola sebagai olahraga nomor 1, bukan alasan Adrian Wibowo tidak menggeluti cabang olahraga yang satu ini. Adrian Wibowo pelan-pelan mencuri perhatian pencinta sepak bola Amerika Serikat. Setelah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas Amerika Serikat U17, Adrian Wibowo mentas bareng LAF 2 tahun ini. Dari 26 pertandingan, ia mengemas 9 gol dan 6 assist. Berkat catatan itu, Adrian Wibowo dipromosikan ke tim senior LAF untuk MLS 2025. Otomatis, Adrian Wibowo akan satu tim dengan sejumlah pesepak bola top dunia yang ada di skuad LAF seperti Hugo Lloris, Carlos Vela, dan Olivier Giroud. Jadi, apakah Shin Tae-yong akan mendorong PSSI untuk menaturalisasi pemain yang satu ini? Satu yang pasti, Adrian Wibowo sudah terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan, tutup pemain berkaki kidal ini. Akui kesulitan untuk memanggil pemain.
Ini permintaan khusus Shin Tae-yong untuk fans Garuda jelang Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memiliki permintaan kepada penggemar sebelum tampil di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bakal main di turnamen tersebut pada 8 Desember 2024 5 Januari 2025. Skuad Garuda bakal satu grup dengan Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Laos. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal membuka petualangan saat main di markas Myanmar pada 9 Desember 2024. Shin Tae-yong dipastikan tidak akan menurunkan tim terbaik di turnamen ini. Pasalnya, ajang ASEAN Cup 2024 bukan turnamen yang diakui secara resmi oleh FIFA. Karena itu, banyak pemain utama yang tidak bisa dilepas oleh klubnya. Untuk bisa dilepas oleh klubnya, PSSI bekerja keras untuk mengetuk hati tiap klub yang menaungi pemain. Shin Tae-yong memilih para pemain di bawah usia 22 tahun yang tampil di turnamen ini. Hanya nama Asnawi Mangkualam yang berada di atas usia 23 tahun dari skuad ini. Shin Tae-yong juga memanggil 7 nama yang tampil di luar negeri. Baru 5 nama yang sudah menemukan konfirmasi jadwal bergabung ke skuad Garuda. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh dipastikan bakal bergabung ke pemusatan latihan. Rafael Struijk absen saat Timnas Indonesia tampil di fase grup ASEAN Cup 2024. Penyerang Brisbane Roar tersebut baru dilepas ke babak semifinal dan final. Ivar Jenner dan Justin Hubner belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dilepas oleh klubnya. Kelihatannya memang tidak mudah. Arhan, Asnawi, Marcelino pasti bisa bergabung, ujar Shin Tae-yong pada Jumat, 29 November 2024. Sisanya belum tentu. Lanjutnya, Shin Tae-yong jelas menanggung beban ekspektasi supporter untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih trofi ASEAN Cup 2024. Meski begitu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut meminta Timnas Indonesia untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Pasalnya, timnya banyak diperkuat oleh para pemain di bawah usia 22 tahun. Yaitu jadi beban saya sebenarnya, ujar Shin Tae-yong. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara tetapi kita bukan timnas senior juga. Ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tutupnya. Comeback ke Timnas Indonesia dan bisa duet lagi dengan Marcelino Ferdinand. Ronaldo Kuateh optimistis berbicara banyak di Piala AFF 2024. Nyaris 2 tahun, Ronaldo Kuateh tidak berseragam Timnas Indonesia. Kali terakhir ia membela Timnas Indonesia saat uji coba menghadapi Timor Leste di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 30 Januari 2022. Setelah itu, Ronaldo Kuateh yang sempat memperkuat Madura United hilang dari peredaran. Cedera juga menjadi salah satu penyebab Ronaldo Kuateh absen lama membela Timnas Indonesia. Sekarang, ia kembali lagi, meskipun masih menjalani pemusatan latihan. Tapi kemungkinan besar ia akan dipilih pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai 23 pemain yang dipersiapkan ke Piala AFF 2024. Ini juga bisa menjadi momentum kebangkitan Ronaldo Kuateh, termasuk kembali berduet dengan sahabatnya, Marcelino Ferdinand. Di Timnas Indonesia, ia cukup dekat dengan Marcelino dan juga Ikadek Arel Priyatna. Dari pantauan, ia sangat bersemangat melahap latihan yang diberikan Shin Tae-yong di Bali United Training Center selama 2 jam pada Jumat sore, 29 November 2024. Ya, saya sangat bersyukur dan sangat senang. Puji Tuhan bisa dipercaya lagi setelah lama tidak dipanggil ke Timnas Indonesia dan semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini. Terangnya saat diwawancarai usai sesi latihan. Ronaldo Kuateh optimistis bisa menembus skuad utama Timnas Indonesia. Baginya, apa yang dirasakannya sekarang seperti hidup kembali. Dia juga mengikuti jejak Marcelino Ferdinand untuk bermain di luar negeri. Klub yang dibelanya sekarang adalah klub penghuni Thai League 1 Muangthong United. Bersama Muangthong, penyerang sayap kelahiran Yogyakarta ini baru menjalani 2 pertandingan. 1 pertandingan di Thai League Cup 2024-2025 dan 1 pertandingan dari bangku cadangan di Thai League 2024-2025.
Ia pun berharap Piala AFF 2024 bisa menjadi batu loncatannya untuk bisa dipercaya lagi di Muangthong United. Kondisi sekarang kebetulan sudah baik. Sudah hampir 1 tahun setelah saya cedera. Bagi saya, di Liga Thailand itu sangat kompetitif, kata Ronaldo Kuateh. Mungkin saya baru mendapatkan beberapa menit bermain saja. Semoga nanti bisa menjadi bekal bermain bagus di Piala AFF nanti, ucapnya. Dengan situasi sekarang di mana timnas Indonesia didominasi pemain U22, Ronaldo Kuateh pun masih tetap optimis tim bisa berbicara banyak di Piala AFF 2024. Maklum lawan-lawan lain menurunkan skuad terbaik, seperti Vietnam yang menurunkan pemain terbaiknya. Ya, saya sangat optimis dan sangat percaya. Tim pelatih juga percaya kepada kami. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan bisa mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Saya juga tidak ada kesulitan dengan pemain lainnya, tutup Kuateh. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong. Inilah 3 pemain yang merumput di luar negeri yang dipastikan bisa gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan 3 pemain tanah air yang berkarir di luar negeri bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk mengikuti pemusatan latihan di Kabupaten Gianyar, Bali, menjelang Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship 2024. 3 pemain yang dimaksud adalah Pratama Arhan yang membela Suwon FC, Asnawi Mangkualam, Port FC, dan Marcelino Ferdinand, Oxford United. Ketiganya termasuk dalam 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan persiapan Piala AFF 2024. Arhan, Asnawi, dan Marcelino masih bisa bergabung, kata Shin Tae-yong di sela pemusatan latihan timnas Indonesia di lapangan Bali United Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat, 29 November 2024. Sementara itu, 4 pemain lainnya yang bermain di luar negeri, yakni Ronaldo Kuateh, Muangthong United, Justin Hubner, Wolverhampton, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar, belum bisa dipastikan bisa membela timnas Indonesia di kejuaraan level Asia Tenggara ini. Apabila 4 pemain tersebut tak memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong tidak akan mencari pengganti. Pelatih asal Korea Selatan itu akan memberdayakan pemain yang ada saat ini. Penggantinya, Struijk, ada hoki, Caraka, jadi tidak masalah, katanya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengungkapkan bahwa pemain Aboard, diantaranya Justin Hubner dan Ivar Jenner, peluangnya kecil bisa bermain di Piala AFF ini. Untuk Pratama Arhan, dia mengatakan, rencananya bergabung dengan timnas Indonesia pada 1 Desember untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Sedangkan Asnawi dan Marcelino tinggal menunggu kepastian waktu bergabung. Dari 33 pemain itu nantinya akan dirampingkan menjadi 23 nama untuk tampil di Piala AFF 2024. Penentuan siapa saja pemain yang dibawa dan dicoret tergantung pada keputusan Shin Tae-yong. Ini semua kembali kepada Coach Shin, karena dialah yang punya hak siapa-siapa yang akan dipanggil. Kalaupun misalnya akan menggunakan skuad yang ada, yang terpanggil, yang bisa datang, itulah keputusan terakhir dari 23 yang harus kami bawa, ucap Sumarji. Manajer Timnas Indonesia U22 itu menambahkan para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri itu mengalami tantangan untuk bisa bergabung karena Piala AFF di luar kalender FIFA. Sehingga kalau di luar agenda FIFA, klub itu bisa menyampaikan kalau memang keberatan, tidak mengirim pun juga bisa, katanya. Piala AFF 2024 yang kali ini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dijadwalkan berlangsung pada 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Untuk timnas Indonesia yang berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos akan mengawali kiprahnya pada 9 Desember 2024 dengan menjalani laga tandang melawan Myanmar. Hanya naik 1 peringkat dan disalip timnas Indonesia di ranking FIFA. Begini komentar mengejutkan supporter Malaysia. Berbagai reaksi supporter Malaysia saat tahu tim kesayangannya hanya naik 1 peringkat dalam ranking FIFA terbaru. Sebagaimana diketahui,
Ranking FIFA Tim Nasional Sepak Bola Malaysia naik ke 132 dunia dari sebelumnya 133. Tim Harimau Malaya mengumpulkan 1117,05 poin. Naiknya peringkat Malaysia ini dari hasil kemenangan atas Laos 3-1 dan hasil imbang melawan 1-1 dalam ajang pertandingan persahabatan. Malaysia masih berpotensi menambah poin dalam FIFA Matchday yang akan berlangsung pada Maret 2025. Di sisi lain, ranking Timnas Indonesia naik 5 peringkat menjadi 125 dunia, setelah sebelumnya menempati peringkat 130 per Oktober 2024. Hal ini tak terlepas dari hasil laga terbaru Timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam matchday ke-6 grup C tersebut, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil menundukkan tim tamu, Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pahlawan kemenangan tim Garuda atas tim Elang Hijau adalah Marcelino Ferdinand yang mencetak brace pada menit ke-32 dan 57. Atas kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mendapat tambahan poin sebesar 16,24 diperoleh poin ranking FIFA. Berikut komentar supporter Malaysia. Sudah setahun, ranking masih di situ saja tim Malaysia. Beber fans tim sepak bola Malaysia. Malaysia masih mengejar poin untuk ranking, manakala Indonesia mengejar Piala Dunia, ucap fans. Tim Indonesia cukup berani menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024, jelas fans. Timnas Indonesia ada peluang masuk ke Piala Dunia, sementara Malaysia masih meributkan soal naik satu peringkat FIFA, ucap fans.